Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 5 SD. Kompetensi dasar 3.16, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idolaku. Sub pembelajaran kelima, keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita jelaskan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih bagus lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, adapun tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan materi tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta didik dapat memiliki sikap tablik sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mencontoh sikap tablik sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pelajaran kelima ini yang akan dijelaskan yaitu keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Mari kita hafal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Nah, inilah nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Mudah-mudahan kita semua hafal. Perbedaan Nabi dan Rasul serta sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Rasul adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Sifat wajib artinya sifat yang harus atau wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. 1. Sidik artinya jujur. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, fatonah artinya cerdas. Yang keempat, tablik artinya menyampaikan. Sifat mustahil
artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Seperti kizib, artinya dusta atau berbohong. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu berbohong. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin Nabi dan Rasul segala ucapan itu tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, baladah, artinya bodoh. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu adalah manusia yang bodoh, tetapi dia adalah manusia yang luar biasa cerdasnya. Yang keempat, khitman, artinya menyembunyikan. Jadi tidak mungkin Nabi dan Rasul menerima perintah disembunyikan untuk dirinya sendiri, tidak. Maka dia, Nabi dan Rasul, tidak mungkin memiliki sifat mustahil. Nabi dan Rasul adalah teladan contoh yang baik, atau disebut dengan uswatun hasanah bagi manusia. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang ke-25. Mengenal nasab Nabi Muhammad SAW, mengenal istilah nasab dalam syariat Islam. Nasab artinya keturunan. Dalam ilmu fikih, para ulama sepakat bahwa seorang anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, maka si anak dinasabkan kepada ayahnya. Jadi untuk mengenali asal keluarga seseorang laki-laki adalah dengan memberikan kata bin setelah namanya. Jika perempuan, dengan memberi kata binti setelah namanya. Contoh, jika anak laki-laki namanya Muhammad, maka ditambah bin. Dan ayahnya siapa? Abdullah. Nah, jika anak kita perempuan, contohnya Fatimah, maka kita tambah binti. Siapa nama ayahnya? Kalau di sini Muhammad. Nah, kata bin digunakan untuk menyandarkan nama seorang anak laki-laki kepada ayahnya atau kakeknya dan seterusnya, sebagai tanda ia merupakan keturunannya. Sementara binti biasanya digunakan untuk anak perempuan pada ayahnya untuk garis nasabnya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Nabi, yaitu Abdullah, telah wafat di waktu Nabi Muhammad berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah. Jadi ayahnya telah meninggal ketika Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapakah nama orang tua Muhammad SAW? Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Talib. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi atau 20 April 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, yaitu di saat pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dari Habasyah yang ingin menghancurkan Ka'bah, seperti digambar. Kemudian Allah mengirimkan burung-burung ababil membawa batu-batu kerikil dari neraka Sijil dan dilemparkan kepada tentara bergajah. Mereka mati seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kejadian ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fil, yang artinya pasukan bergajah, seperti gambar berikut. Ini peristiwa
tentara Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah, maka Allah kirimkan burung ababil menghancurkan mereka sehingga mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Inilah peristiwa kelahiran Rasulullah SAW. Kebiasaan bangsa Arab Quraisy pada waktu itu adalah menyerahkan bayi yang baru lahir kepada orang lain untuk diasuh dan disusukan. Muhammad SAW diasuh oleh seorang baby suster yang bernama Halimatus Sa'diyah dari suku Hawazin dari Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah menyaksikan langsung banyak keajaiban dan keberkahan setelah menyusui Rasulullah SAW. Halimah As-Sa'diyah merasa takjub. Dia berkata, demi Allah, tak pernah kulihat bayi seindah ini. Lihat wajahnya yang penuh dengan cahaya seperti digambar. Halimatus Sa'diyah sangat kagum tentang cahaya yang menyinari wajah Rasulullah SAW. Ajaibnya lagi, unta tua yang dimiliki atau yang dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah beserta suaminya mengeluarkan air susu dengan sangat deras dan ternakannya berkembang banyak. Inilah keberkahan Halimatus Sa'diyah dan keluarganya ketika mengasuh Rasulullah SAW. Di usianya 2 tahun lebih, dada Nabi Muhammad dibelah oleh 2 orang malaikat. Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah selama lebih kurang 4 tahun. Nabi Muhammad SAW di bawah asuhan ibunya yaitu Aminah hanya selama 2 tahun. Pada usia 6 tahun Muhammad SAW diajak ibunya yaitu Aminah ke kota Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya Muhammad SAW yaitu Abdullah. Sepulangnya dari ziarah, di tengah perjalanan Aminah jatuh sakit dan meninggal di desa Abwa, perbatasan Madinah dengan kota Mekah. Muhammad SAW menjadi anak yatim piatu. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib dan pamannya Abu Talib. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun. Jadi kakeknya ini wafat ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib pada usia 8 tahun. Muhammad kecil selalu diajak pamannya mengembala kambing milik penduduk Mekah. Pada usia muda, Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam asuhan pamannya, dia mengikuti pamannya mengembala kambing penduduk Mekah, dan dia bekerja keras membantu pamannya mengembala kambing. Ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya Abu Talib berdagang ke negeri Syam atau Syria. Dalam perjalanan itu, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Dia mengatakan dan dia melihat Muhammad SAW selalu diikuti oleh awan di atas kepalanya. Dan Buhairah menyarankan kepada Abu Talib agar menjaga Muhammad karena kelak akan menjadi pemimpin besar, yaitu Nabi di akhir zaman. Nah, seperti digambar ketika Muhammad mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam,
Tengahan jalan mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani, yaitu Buhairah. Buhairah melihat ada awan yang mengikuti, mengiringi langkah Muhammad. Maka di dalam ilmunya Buhairah bahwasanya keponakan dari Abu Talib akan menjadi seorang pemimpin besar. Maka dia menyarankan untuk menjaga dan kembali lagi ke kota Mekah, karena ditakutkan, dikhawatirkan masyarakat Syam akan mengetahui hal tersebut, dan demi keselamatan Muhammad kecil tersebut. Maka Abu Talib kembali ke kota Mekah, tidaklah melanjutkan berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ketika Muhammad sedang berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah di Gua Hira yang dikenal dengan sebutan Jabal An-Nur, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Setiap bulan Ramadan tiba, Muhammad SAW berkhalwat di Gua Hira. Inilah gambar Gua Hira yang dikenal dengan Jabal An-Nur. Di sini ada gua, maka disinilah Rasulullah berkhalwat setiap bulan Ramadan. Pada malam hari tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi, malaikat Jibril datang atas perintah Allah membawa kitab suci Al-Quran sebagai bukti Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul terakhir, disebut dengan Khatamun Anbiya, artinya penutup para nabi. Adapun surat pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, serta mengajarkannya kepada Muhammad SAW. Malaikat Jibril mengulang-ulang membaca surat Al-Alaq tersebut 2 kali. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah surat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya Al-Quran disebut dengan nuzul Quran, yang sering diperingati oleh kaum muslimin pada setiap tanggal 17 Ramadan. Perilaku Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Yang pertama, tabah, kuat menghadapi berbagai cobaan, kesulitan yang dialami, seperti yang Muhammad alami. Lahir tanpa ayah, dia tabah menghadapi. Kemudian yang kedua, sabar, bersikap tenang, menunggu giliran, tidak tergesa-gesa, mengendalikan emosi marah dalam menghadapi cobaan. Lihat Rasulullah sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Yang ketiga, bertanggung jawab, yaitu bersedia memikul resiko dari semua perbuatan yang dilakukan. Setiap perbuatan pasti punya resiko, maka kita harus bertanggung jawab. Seperti Rasulullah mengembala kambing memiliki resiko mati atau hilang, tetapi Rasulullah tunjukkan dengan bertanggung jawab. Yang keempat, bekerja keras, yaitu sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah, pantang menyerah, dan tidak akan berhenti bekerja sebelum cita-cita tercapai.
seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dia bekerja keras mendakwahkan Islam, dan dia tidak pernah akan berhenti sampai nyawanya harus menjadi taruhannya. Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, pemaaf. Memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah selalu memaafkan orang yang selalu menyakiti dirinya, orang yang meludahi dirinya. Rasulullah selalu memaafkan. Bahkan Rasulullah tunjukkan ketika orang yang telah berbuat jahat kepadanya, ketika orang tersebut sakit, Rasulullah orang yang pertama menjenguk, melihat orang yang jahat kepadanya ketika waktu sakit. Allahu Akbar. Luar biasa akhlak Rasulullah. Yang keenam, peduli dan mencintai anak yatim. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari demi harinya dihabiskan bersama dengan anak-anak yatim. Bahkan tempat pemainnya Rasulullah di tempat anak-anak yatim, sehingga turunlah ayat di dalam surah Al-Ma'un memerintahkan agar kita menyantuni, menyayangi anak yatim. Orang yang menyantuni, menyayangi anak yatim, maka kata Rasulullah, mereka nanti pada yaumil qiyamah ibarat telunjuk dengan ibu jari, sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat menyayangi, menyantuni anak-anak yatim yang ada di sekeliling sekitar rumah kita, agar kita dapat bertemu dengan Rasulullah, bersama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah seperti telunjuk dengan ibu jari kita ini. Itu janji Rasulullah pada orang-orang yang mencintai, menyayangi anak yatim. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di usia muda Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki perilaku terpuji. Yang ketujuh, perilaku Nabi Muhammad itu adalah sangat jujur, sehingga mendapat gelar Al-Amin. Jujur artinya mengatakan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Di antara pekerjaan Nabi di waktu muda yaitu berdagang ke negeri Syam, membawa dagangan seorang saudagar yang kaya raya yaitu Siti Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, Khadijah jatuh cinta padanya. Akhirnya Khadijah menikah dengan Muhammad SAW. Kenapa? Karena kejujuran yang ditunjukkan dalam kepribadian Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya orang akan sayang kepada kita, orang akan senang dengan kita ketika perilaku jujur kita mampu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita hari ini tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini silakan tekan subscribe berwarna merah, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SD. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.